yang agama, istilahnya pendidikan agama yang baik, siapa tahu aja Ibu Fatimah bisa mualaf lagi gitu, ya. Betul, Oke, karena silakan dulu Bu, tidak pernah ada dilanjutkan Bu. jawaban masalah. Ya, bahas ini aja Pak sambil menunggu ya. Ya, Jadi silakan Ibu. daripada Ya, dulu saya juga nggak pernah dapat jawaban yang pas ya kan, lebih bagus kalau seorang muslimah menjawab, betul. siapa namanya, muslim menjawab ini merasa dia lebih cerdas ya, siap-siap saja saya tanya ya sampai tuntas gitu. Jadi kalau dia mengatakan bahwa murtad ini semuanya pembohong dan tidak layak uji emisi katanya gitu kan, ya sudah kalau begitu Anda harus siap saya uji. Sampai di mana sebenarnya? Apakah Islam yang dimaksud layak uji ini maksudnya harus semuanya tahu atau harus yang seperti apa ini? Saya penasaran sekali, Pak. Gitu. Islam yang dia pahami seperti apa? Jadi pemirsa lebih bisa melihat kok. Nanti mungkin di layar yang apa pemirsa yang Ya, menyaksikan live ini bisa pada mualaf loh kalau dia bisa menjawab, kalau dia bisa memberikan jawaban. Ya kan? ya, Itu. ya. Coba ayolah Siapa tahu muslim aja menjawab. Muslim menjawab bisa memberikan jawaban yang cerdas terhadap pertanyaan Ibu, ya. Jadi banyak yang bisa mualaf loh. Iya, Ini resiko sangat besar bagi kekristenan gitu risiko loh. Kalau besar. misalnya Jadi Muslim menjawab, betul. ya bisa menjawab. Betul. Betul sekali. Ayo, Ya, mana nih muslim ya menjawab? silakan Silakan Bu, dong, ayo dilanjut ya. dong. Ya, ya Jadi biar nanti kan bisa gantian bisa ya jadi murtadin yang uji emisi ya Bu. betul, tapi secara live ini langsung. Jadi tapi jangan takut. Maaf ya, saudara muslim menjawab, jangan takut. Saya santai orangnya ya. Jadi Ya, saya tidak yang seperti apa dan saya tidak teriak-teriak, tidak. Di dalam kekristenan tidak diajarkan untuk seperti itu ya, mohon maaf. Jadi saya tetap mau santai. ya, Misalkan ya. saya bertanya sesuatu, tinggal Anda berikan penjelasan. Sebenarnya pemahaman Anda ini seperti apa tentang Islam Anda dan pandangan Anda seperti apa sih tentang kekristenan? Begitu. Seolah-olah semuanya orang Betul. Kristen dianggap bodoh semua kan? Gitu. Ya. Bahkan Siapa lucu tahu lagi bisa Kak, dimualafkan lagi Bu. bahkan lucu lagi katanya saya cuman seorang misionaris yang hanya dilatih berbahasa Arab begitu. Karena ada satu huruf yang Ya. salah saya baca misalkan. Itu karena kemarin tuh HP ini kan kecil Ya. sekali ya. Tampilan layar aja separuh gitu ya. Susah sekali untuk membacanya. Tapi kalau layar Ya. besar, waktu kapan saya sempat diundang di channelnya saudara siapa tuh saya lupa. Baca di sini susah, tapi saya pakai layar, pakai laptop, ya jelas saya bacanya gitu. Ya. Jadi intinya gini, kalau kalau seandainya saya dari tahun 2001 masih fokus dalam pengajaran bahasa Arab, ya saya mungkin bisa fasih, masih tetap bisa fasih. Masalahnya dari sejak tahun 2001 saya sudah tinggalkan apa itu ritual-ritual yang ya nggak berguna buat Kristen gitu loh. Ya, jadi harusnya itu saudara muslim menjawab ini bisa melihat di sini bukan uji emisi orang harus fasih bahasa Arab. Gak bisa dari logatnya katanya Pak, dari logatnya katanya harus fasih apa segala macam. Nggak bisa dong, orang udah ninggalin berapa tahun? 19 tahun Pak saya udah ninggalin. Gitu. Ya. Seandainya saya dari tahun 2001 saya tiap hari berdoa pakai doa hafalan, tiap hari wajib baca Quran, maksudnya kalau seandainya saya seperti itu, saya mungkin juga masih bisa fasih. Gitu. Ya, Makanya betul. ayolah, ayo Ya. muslim Bu, menjawab kita silakan kita masuk. kita kita panggil lagi, Bu. Kita ajak lagi. Ayo Muslim menjawab. Silakan Ya, masuk. Kami menunggu Anda dengan sabar, ya. Ayo kita biarkan Murtadin sekarang yang menguji emisi Anda. Apakah emisi yang Anda keluarkan lewat video bantahan itu adalah sesuatu yang emisi sudah lulus uji atau fitnah. ternyata Murtadin yang ternyata Murtadin yang lulus uji gitu ya. Ayo Muslim menjawab, silakan masuk ya. Bu Fatima ini kok tenang-tenang aja kok di sini. Santai Artinya saya. ya kita sama-sama saling berdiskusi dan biarkan publik yang melihat dan menilai gitu loh. Ya, bahwa apa yang ditampilkan selama ini di channel-channel Kristen
itu sudah lewat verifikasi, ya, sudah sudah melewati artinya keterangan-keterangan yang sangat apa namanya, sangat bisa dipertanggungjawabkan, ya. Jadi silakanlah Muslim menjawab untuk masuk. Dan Ya lucunya silakan nih Bu, Pak, dilanjutkan lagi sedikit Bu. Kalau nggak ya ada ini, ya kita sambil silakan bincang-bincang Bu. lagi. Jadi gini, padahal ya setiap orang yang mau masuk Ya. Kristen itu, dia tuh tidak pernah, misalnya saya mengaku saya mantan dari ustadz misalkan, saya mantan dari kiai misalkan. Padahal jujur aja gitu ya, saya bicara juga jujur aja. Saya mengalir begitu saja, saya tidak pernah menceritakan yang lebih-lebih kan, padahal masih nggak terima juga, kan lucu. Gitu. Iya, iya. Iya, iya. Bagaimana? Oke, Mungkin kalau lihat di 1 chat menit. live-nya Pak. Lihat di chat live-nya mungkin Ya, ada. 1 menit lagi Bu. Kalau ya 1 menit lagi kalau Muslim menjawab tidak masuk, kita kasih kesempatan kepada Muslim yang lain. Seperti tadi malam Pak Hasan kepengen masuk, ya Boleh, mungkin si boleh. siapa, ya Oke, kita 1 menit lagi kita tunggu dulu kalau Muslim menjawab. Ini kita tanya dulu nih Pak Haryanto. Selamat malam Pak Haryanto. Halo. Oke. Terputus. Oke. Kok terputus terus ya? Ya, kelihatannya Muslim menjawab tidak masuk Bu. Kita kasih kesempatan kepada Muslim yang lain ya Bu. Iya. Channel Siap. Muslim menjawab kita sudah tunggu sudah setengah jam ini tidak masuk ya. Ya kita harus kasih kesempatan kepada Muslim yang lain ya. Ke Nanti siapa? paling besok tinggal berkomentar. Besok tak tinggal bikin channel, paling bilang katanya gini, kan saya nggak tahu gitu. Ya. Nanti saya lanjutkan di Ya channel saya deh biasalah. kalau gitu. Ya, oke. Oke. Ayo, Ya, siapa kita mungkin kasih yang kesempatan kepada Muslim yang lain. Ya, tolong dicerahkan ini Ibu Fatima, anggaplah Ibu Fatima meninggalkan agamanya karena kebodohannya. Ya, tolong diberikan pengetahuan, hidayah, ya, supaya dia bisa mualaf lagi. Siapa tahu banyak murtadin yang bisa kembali mualaf. Ya, ini satu kesempatan ya. Kita dialog secara terbuka, dialog yang berintelektual dan juga dialog yang membawa manfaat, yang mencerdaskan. Oke, silakan yang muslim-muslim yang istilahnya mempunyai pengetahuan agama yang lebih, monggo untuk masuk. Ya, tolong diberi pencerahan kepada murtadin Ibu Fatima. Siapa tahu Anda beruntung dan bisa membuat dia mualaf kembali. Ya, silakan. Ya, kami membuka kesempatan kepada muslim-muslim yang lain yang mempunyai pengetahuan agama istilahnya yang lebih, ya monggo silakan masuk. Kemarin Pak Hasan mungkin bisa masuk kalau mau masuk, atau mungkin siapa itu si Nandar atau Indra, silakan masuk, monggo. Nah, pada kesempatan ini biarkan murtadin yang bertanya ya, jangan kalian terus yang bertanya gitu loh. Kalau selama ini kan kalian bertanya terus. Nah, kalau Muslim bertanya terus, ini kan kelihatannya tidak seimbang ya. Artinya kenapa? Karena yang dinilai cerdas kan hanya yang ditanya biasanya, karena mereka kan bisa menjawab. Nah, supaya ada keseimbangan, biarkanlah murtadin bertanya supaya juga menjadi jelas buat yang lain bahwa Muslim juga bisa menjawab gitu ya. Oke, kita coba terima telepon dulu. Oke, selamat malam Pak Katam. Oke, selamat malam. Muslim menjawab, silakan. Halo. Muslim menjawab, silakan, selamat malam. Ya, jangan di-mute. Halo. Selamat malam. Ya, Muslim menjawab, silakan. Jangan di-mute. Nah, ini Muslim menjawab nih.
Ya, ya, ya. Ya. Semoga bisa masuk. Oke, selamat malam. Semoga bisa masuk, suaranya bisa terdengar. Selamat malam, Muslim menjawab. Ya, tolong jangan di-mute. Iya, itu di-mute itu. Suaranya Ya, dihilangkan. suaranya tolong diaktifkan. Oke, mati, tidak bisa tersambung. Oke, Muslim yang lain, kalau mau masuk silakan. Pak Katam. Aduh. Itu Muslim menjawab bagus tadi. Ini berusaha masuk dia, Pak. Ya, ya, ya. Ya, nggak ada lagi. Nanti bisa masuk lagi ya, Muslim menjawab ya. Kita kasih kesempatan dulu ke ya yang Muslim yang lain. Kok Oke, bisa sih monggo hilang? monggo yang Muslim yang lain yang istilahnya yang mempunyai pengetahuan agama yang lebih, silakan masuk ya. Tolong dicerahi Ibu Fatimah yang sudah murtad meninggalkan agama, ya mungkin selama ini dianggap bahwa Ibu Fatimah karena tidak paham agama. Jadi tolong dicerahkan, biarkan Ibu Fatimah bertanya supaya siapa tahu dengan pencerahan, arahan yang diberikan, siapa tahu dia bisa mualaf lagi. Ya, monggo Muslim ya yang bisa bisa menjawab pertanyaan Ibu Fatimah. Oke? Ya, selamat malam. Ya, ini Muslim menjawab masuk ini. Halo. Mutenya Pak, mutenya tuh. Ya. Jangan di-mute, Pak. Masih bisik-bisik tetangga mungkin. Ya, ya. Ya, mati lagi. Ya, mati lagi. Kelihatannya sinyalnya kurang mendukung. Tidak, ya, itu sinyal tadi kurang. Sinyalnya bagus tadi tuh, cuman hanya suaranya dia hilangkan. Suaranya di-mute aja ya. Ya, oke, silakan Muslim menjawab, masuk lagi. Ayo. Ya. Muslim menjawab, ya, masuk aja. Ya. Wah, sekarang Nandar nih. Ya, oke, Mas Nandar, selamat malam, Mas Nandar. Bentar ya, suara saya nggak ada ya. Ya, Mas Nandar. Selamat malam. Selamat malam. Suara saya dengar nggak? Ya. Kedengaran. Dengar. Ya, jadi pada malam hari ini Mas Nandar yang bertanya itu Ibu Fatimah ya. Jadi Mas Nandar yang istilahnya yang mempunyai pengetahuan agama yang lebih, tolong dicerahkan dia, siapa tahu dia bisa mualaf kembali ya. Jadi konteks pada malam hari ini adalah Ibu Fatimah yang bertanya kepada Muslim karena selama ini dianggap bahwa sayang ya. Oke. Ya, sebelum Ibu Fatimah tidak mengerti agama gitu loh. Oke. Sebelum saya menjawab pertanyaan, kok lambat ya? Suara saya terdengar? Terdengar. Ya. Sebelum Ibu Fatimah bertanya kepada saya, tentu saya pengen menguji terlebih dahulu. Betul tidak Mbak Fatimah ini katanya mantan radikalis ya? Iya, kenapa tuh? Iya. Mbak Fatimah, biasanya mantan radikalis itu paham betul bahasa Arab, begitu ya. Mahwa fi ma'ana hadis, mahwa ma'ana fi hadis, man sami'a bi min ummatin aw yahudiyun aw nasraniyun falam tu'min bi dahulan nar. Tafadhol. Oke. Ya, Mas Nandar bertanya untuk satu pertanyaan aja ya. Karena kita pada malam ini khusus untuk murtadin yang bertanya gitu loh, supaya ada keseimbangan gitu loh. Karena selama ini kan dianggap kalau murtad itu orang yang tidak mengerti agama. Nah, makanya dihadirkan supaya supaya murtadin yang bertanya gitu. Ya, Pak Yusuf, saya kan tadi cuma bertanya satu hal. Nanti Ibu Fatimah Sadiah boleh bertanya. Jadi jawab dulu yang tadi saya tanya dalam bahasa Arab itu. Begini Pak, Oke, silakan apakah dasar kecerdasan seseorang itu harus dilihat dari bahasa Arabnya? Gimana? Apakah dasar kecerdasan orang Islam itu harus dilihat dari bahasa Arabnya? Enggak. Gini, yang saya lihat tentang Ibu itu, kalau Ibu itu katanya mantan radikalis.
ya kan? Makanya saya perlu mempertanyakan keradikalisannya. Saudara Nandar pernah tahu nggak kesaksian saya? Dari tahun 2001 saya sudah keluar dari Islam. Ya, Ibu tahu nggak Ibu tahu nggak saya ini adalah 97 sampai 98 saya sudah keluar dari radikal. Karena saya hanya mengikuti 1 tahun. Nah, setelahnya saya sudah Islam biasa lagi. Di tahun 2001 saya sudah tidak lagi menghafal Al-Quran. Kalau seandainya saya dari tahun 2001 sampai sekarang saya masih Muslim, mungkin saya akan bisa menguasai lagi dan memfasihkan lagi tentang logat bahasa Arab. Oke, jadi intinya Ibu tidak bisa menjawab. Ibu perkenalkan nama saya, Bu. Ibu, saya kenalkan dulu. Mungkin Ibu belum kenal saya. Saya ini adalah Mukhalaf Evangelis Yonatan Nandar, penginjil yang ditakuti oleh seluruh murtadin di Indonesia, dari Sabang sampai Merauke. Saifuddin Ibrahim ngacir melawan saya tidak berani karena dia tidak bisa bahasa Ibrani. Ya, Mas Nandar, sebelum silakan Ibu Fatimah bertanya, Ibu Sadia bertanya kepada saya. Silakan Ibu Sadia bertanya kepada saya jawab. Enggak. Ya, sebelum Ibu Fatimah bertanya, saya mau bertanya dulu satu pertanyaan ya. Mas Nandar ditabiskan sebagai evangelis di gereja mana, sinode mana, gembalanya siapa ya? Ya. Enggak, itu privasi itu. Privasi dong. Kalau itu nggak privasi, gitu loh. Nggak privasi, Mas. Gitu loh. Begini, saya evangelis di sini adalah pewarta Injil. Secara definitif. Ya, pewarta Injil itu adalah orang yang mewartakan Injil, begitu. Betul. Tapi kan organisasinya harus jelas, gitu loh. Tidak bisa tiba-tiba hanya mengklaim diri sendiri sebagai pewarta Injil. Anda harus bisa buktikan saya dari sinode ini, dari gereja ini, itu baru keterangan bisa akurat, gitu loh, Mas Nandar. Sudah. Sekarang to the point aja. Ibu bertanya tentang apa, saya jawab. Itu silakan Bu Fatimah. Pak Manubulu, pertanyaan Pak Manubulu harus dijelaskan dulu loh, Pak. Jangan cuma hanya mengklaim saya ini mantan kalau itu Pak Manubulu ketemu saya di Jakarta baru tidak layak dong. Saya sebagai evangelis masa harus dipublis di depan umum. Kalau mau ayo ketemu. Dengerin. Nggak ada ceritanya orang Kristen terus masuk Islam terus kamu dikejar-kejar, nggak ada cerita. Ya. Tetapi kalau orang Islam dari masuk Kristen, apalagi dari radikal, bukan masalah dikejar atau tidak dikejarnya. Ini privasi saya punya privasi. Sekarang Ibu kalau mau bertanya tentang Islam, bertanya saja, saya jawab. Karena tadi Ibu kan tidak bisa menjawab pertanyaan saya. Sekarang Ibu silakan bertanya kepada saya. Ya, mengenai orang Yahudi dan Nasrani, ada apa dengan aslinya Yahudi? Terus? Gimana? Mengenai tentang Yahudi dan Nasrani, ada apa? Yang kau lontarkan tadi. Ya. Gimana? Yahudi Nasrani? Ya. Pembahasan tentang Yahudi Nasrani. Ada apa dengan Yahudi Nasrani maksudnya? Maksudnya saya kurang paham. Pertanyaannya apa? Pertanyaannya. Bahasa Arabmu tadi. Oh itu saya jelaskan Yahudi dan Nasrani. Fi ma'na hadis man sami'a bi min ummatin aw yahudiyun aw nasroniyun falam tu'min bi daholan nar. Barang siapa di kalangan umat ini, baik itu Yahudi maupun Kristiani yang mendengar tentang Muhammad SAW, kemudian dia atau mereka umat Yahudi dan Nasrani ini tidak beriman kepada Nabi Muhammad SAW, daholan nar, maka dia akan memasuki neraka jahanam khalidina fiha, selama-lamanya. Teman-teman jangan lupa subscribe YouTube saya Yonatan Nandar, biar Anda dapat dilawat dan dijamah oleh Tuhan sehingga menjadi pribadi baru, manusia baru di dalam iman dan Islam. Haleluya. Oke Mas Nandar, kalau begitu Islam ini merasa bahwa Alkitab, Taurat, dan Injil ini adalah suatu kebenaran dan firman Tuhan ya? Kenapa? Bahwa Alkitab yang terdiri dari Taurat, Mazmur dan Injil adalah firman Tuhan?
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Fawailul lil ladzina yaktubuna Mas, al-kitaba dengerin, bi'aidihim. Mas, gak usah sok-sok Arab-Araban. Biar waktunya cepat, ya. Biar bergulirnya juga cepat. Mas pakai bahasa Indonesia aja, gak usah sok-sok Araban. Enggak, Ini kita ngomong bahasa Indonesia. justru Enggak, ini adalah Gak usah, ini gak adalah usah, legal standingnya Ibu. Itu kan kamu kan terlalu kefasihan karena kamu setiap hari masih pakai baca-baca mantra begitu ya. Itu kamu udah terbiasa. Gak usah perlu. Gak usah. Jadi gini aja. Shema Yisrael. Utarakan saja. Adonai Elohenu Adonai Ahad. Mas Shema Nandar. Yisrael Adonai. Ya, ini Mas, saya paling nggak Mas suka Nandar. tamu tapi nggak sopan, ngerocos terus nggak suka Ya. saya. Nggak bisa Ya, diajak mohon maaf, kompromi, Ibu. diajak bicara. Ya, oke, terima kasih Ibu. Mohon maaf ya sebelumnya Nah, telah sekarang mengganggu. begini, Mas Nandar, santai saja. Ya, Gak usah Anda merasa Santai, bahwa Anda ini orang sepintar, mau membuktikan Anda ini orang pintar sedunia, tetapi dalam diskusi Anda ini hanya seolah-olah mainin bahasa Arab supaya lebih lama begitu ya. Jangan Mas, ada banyak ngantri. Saya sebenarnya hanya tertuju kepada saudara muslim menjawab. Seperti itu sebenarnya. Karena ini selingan Anda sudah masuk duluan, ya, nggak usah pakai sosok bahasa Arab. Kita langsung aja diskusi. Apakah apa? di dalam Islam Taurat dan Injil itu adalah suatu firman Tuhan? Taurat? Apakah kurang jelas ya dari tadi ya? Turut putus-putus. Apakah Taurat, Mazmur dan Injil itu adalah firman Tuhan? Ya, begini. Saya jawab ya, Bu. Torah, kemudian Mazmur Daud, kemudian Injil adalah wahyu Tuhan yang diwahyukan kepada para nabi. Akan tetapi bukan Injil yang ada di dalam Injil kanonik, bukan Torah yang ada dalam perjanjian lama, bukan Mazmur di dalam perjanjian lama juga. Injil itu bukan dari nabi, Pak. Kenapa? Injil itu bukan dari nabi. Terpisah itu. Tadi Ibu kan mengatakan kepada saya, bertanya, apakah Injil itu firman Tuhan? Apakah Taurat itu firman Tuhan? Apakah Mazmur itu firman Tuhan? Maka saya katakan bahwa Allah Subhanahu wa taala pernah menurunkan wahyu berupa Injil, berupa Taurat, berupa Mazmur Daud kepada para nabi. Kalau Injil kepada Nabi Isa alaihissalam, kalau Torah kepada Nabi Musa, kalau Mazmur Daud kepada Nabi Daud. Masalahnya Injil yang ada di dalam perjanjian baru bukanlah firman Tuhan yang asli, kemudian Torah juga bukan firman Tuhan yang Allah turunkan. Torah yang ada dalam perjanjian lama sekarang itu bukan firman Tuhan, dan Mazmur Daud yang ada di dalam perjanjian lama pun bukan firman Tuhan yang asli, karena sudah dirubah di dalam Konsili Nicea pada tahun 325 Masehi. Oke, stop. Oke, sudah cukup. Terima kasih untuk penjelasannya. Tetapi saya akan mau bantah. Ya, kalau 325 Nicea Konsili dia telah mengubah yang tercatat namanya Taurat, Zabur dan Injil. Kalau begitu, kenapa di zamannya Muhammad Allah Subhanahu wa taala sempat membenarkan kitab terdahulu? Sementara Muhammad dia hadir di 600 tahun setelah adanya kitab. Ya. Bagaimana ini? Oke. Bagaimana? Jadi umat Islam bahkan saya Evangelis Yonatan Nandar mengimani bahkan tidak sempurna atau bahkan batal keimanan seorang Islam ketika dia tidak mengakui bahwa Allah Subhanahu wa taala pernah menurunkan Taurat. Menurunkan Bible. Mas, tolong teliti ya dengan perkataan saya. Perkataan saya mengatakan di masa Muhammad ya, itu Allah Subhanahu wa taala dia membenarkan kitab terdahulu yaitu Taurat, Mazmur dan Injil. Tetapi Anda mengatakan tadi bahwa Taurat yang di kitab saya, Mazmur di kitab saya, Injil di kitab saya itu bukanlah firman Tuhan. Katanya kamu bilang
Di konsili ke-325 ya itu sudah dirubah. Tetapi kenyataannya di 600 tahun kemudian di masa abad 7, masa abadnya Muhammad ya, Allah Subhanahu wa taala dia masih membenarkan kitab Taurat, Mazmur dan Injil. Kalau begitu ya, Saudara Nandar, pada saat adanya Muhammad berarti kitab itu masih ada, Saudara. Oke. Bagaimana? Ibu baca surat As-Saff ketika Isa alaihissalam berkata, wa mubasysyiran bi rasuli ya'ti min ba'di ismu Ahmad. Ya, kemudian musyaddiqa ya. Indonesianya saja, Indonesianya saja. Indonesianya saja. Oke. Karena Ibu tidak bisa bahasa Arab, tidak mengerti Al-Qur'an, maka saya akan menjawabnya. Mas, ya, gak usah jadi, sombong. Oke, ya, saya menjawab. Dengerin dulu, Mas. Saya menjawab ya, Bu. Saya menjawab ya. Tadi dulu, Mas. Mas, sebentar ya. Saya kasih tahu Mas sekali lagi. Saya ini hidup di lingkungan Muslim, Mas. Mas gak usah sombong. Mungkin Masnya pinter bicara, mungkin Mas menguasai pendalaman tentang bahasa Arab. Saya tiap hari dijumpai dengan mereka. Mereka ini cuma bisa baca, tapi nggak ngerti Pak artinya, Pak. Jadi nggak usah keluar-keluar. Anda di media, Anda ini seolah-olah tuh fasih bahasa Arab, ingin menunjukkan bahwa Anda ini seorang yang cerdas. Oke, saya nyatakan Anda seorang cerdas, tapi tidak semua orang Muslim cerdas loh, Mas. Jadi nggak usah basa-basi kalau debat sama saya. Kalau debat sama saya, langsung aja artinya apa. Seperti itu. Oh, ini logat saya seperti ini. Oke. Saya jawab ya. Ya. Jadi begini, Bu, bahwa Al-Qur'an Nabi Muhammad SAW menerima wahyu bahwa kita memang membenarkan bahwa Allah telah menurunkan wahyu kitab Taurat, Mazmur dan Injil. Akan tetapi bukan Injil yang ada di Perjanjian Baru, bukan Taurat yang ada di dalam Perjanjian Lama, karena itu sudah dirubah. Dirubahnya tadi sudah, masa berapa? Abad berapa dirubahnya? Di abad berapa sudah tadi dirubah. bilang? Di abad sudah berapa? Dirubah. Di abad berapa? Salah satunya adalah ketika Paulus itu membantai para murid karena berkeyakinan bahwa Tuhan itu esa dan Yesus itu hanyalah nabi. Kemudian di dalam Konsili Nisia pada tahun 325 Masehi, dan ingat Ibu, tidak ada autografa yang pernah diketemukan. Ya, autografa atau teks asli, naskah asli Perjanjian Baru, Perjanjian Lama itu sudah hilang, tidak pernah ada. Itu hanya dari papirus, dari perkamen, dari kodeks. Cukup, Mas, jangan kejauhan, cukup. Nanti kelamaan nanti malah repot. Saya meneliti begini loh, Mas. Masnya ngomong ya bahwa Paulus kitab itu Taurat dan Injil itu sudah dirubah ketika ada Paulus sudah membantai semua muridnya Yesus. Pada saat Paulus membantai muridnya Yesus belum jadi Pak kitab Injilnya, Pak. Gimana ini? Kenapa? Hah? Aduh. Kenapa? Capek deh. Apakah suara saya kurang jelas ya, Mas? Bukan suara yang nggak jelas, putus-putus. Aduh, capek deh. Oke, saya nangkap ya. Mas tadi bilang. Sudah saya tangkap. Ya, jadi begini Ibu. Ya, Allah Subhanahu wa taala tidak pernah menurunkan ya Injil, Taurat, Mazmur, Daud ujug-ujug ke debu dalam berupa kitab, bukan. Ya, betul. Akan tetapi berupa firman Tuhan kepada para nabi tersebut melalui malaikat Gabriel atau Ruhul Kudus. Nah, contoh ketika Isa alaihissalam menerima Injil, ya, firman Allah yang disampaikan kepada Isa itu, maka Isa alaihissalam menyampaikannya berupa ucapan, gitu. Itu datanya sebagaimana dari mana? Konsepsi di dalam Islam. Wa mayantiqu anil huwa in huwa datanya dari mana? Gak usah pakai bahasa Arab. Gak usah pakai bahasa Arab. Cepet. Biar cepet. Ya, tiadalah yang diucapkan oleh nabi, oleh para nabi, melainkan wahyu Tuhan yang dia sampaikan kepada malaikat Gabriel atau Rohul Kudus kepada nabi tersebut.
Datanya dari mana, Mas? Datanya? Al-Quran dong. Oh, Al-Quran. Enggak, saya Hadis. membicarakan tentang Taurat, Mazmur, dan Injil. Ini katanya dibenarkan oleh Allah kamu, ya kan? Jadi ini di mana kitab itu? Iya. Iya, gimana? Oke, Kitab itu berarti di ibu mana? dari tadi ibu dari tadi berarti tidak memahami apa yang saya sampaikan. Saya sudah Karena jelas menyampaikan bicaramu ngebulet. bahwa bukan bulat, tapi ibu yang tidak bisa mencerna. Oh, tidak Ya, bisa. saya Gini, jawab Mas. sekali lagi ya. Mas, Saya kalau jawab saya tuh sekali teliti. lagi dengan sangat sederhana. Saya jawab sekali lagi dengan sangat sederhana. Bahwa umat Islam meyakini bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala pernah menurunkan firman Tuhan ya kepada para nabi melalui perantara malaikat Menurunkannya Gabriel. gimana? Oh, Kenapa? gitu. Jadi kayak dua loh batu Menurunkan itu firman Tuhan yang di dua loh batu, apakah itu melalui malaikat? iya. Oh, informasinya dari mana, Pak? Kenapa? Informasinya dari Begini. mana itu data-datanya? Begini, saya jelaskan dulu ya, Bu. Ibu kan nggak ngerti Bible, saya lebih paham Bible daripada Ibu. Oh my God, Ya. Bible lebih paham. Iya, orang saya dari kelas 1 SMP sudah berkhotbah. Ya udah. Kalau begitu Keluaran 20 itu bagaimana itu? Siapa yang menurunkan ke-10 firman? Kenapa? Aduh, capek deh Masnya ini setiap kali Ya. saya ngomong pasti Mas, pura-pura nggak Mas tahu deh. Nandar, Bu Fatima, sebentar saya tanya dulu. Tadi katanya kelas 1 SMP sudah berkhotbah. Berkhotbah di mana, Mas Nandar? Ya, di mimbar dong, Pak. Iya, Di maksudnya mimbar gereja dong. mana? Masa khotbah di Jadi sawah gimana, Bapak? bukan, keterangan Di itu mimbar. harus gini loh Mas Nandar, keterangan itu harus jelas gitu loh. Tadi bilang saya evangelis. Nah, Masa khotbah, evangelis, masa khotbah di sawah, Pak? Khotbah itu di iya, mimbar. sudah tahu Nandar. Mas Nandar, itu nggak usah diplesetin ke situ. Saya cuma tolong, ini kan publik gitu loh. Ini kan publik ya. Kita kalau memberikan keterangan itu harus ada data yang jelas gitu loh. Bahwa Mas Nandar bilang saya adalah evangelis. Dari gereja mana? Selama ini kan Mas Nandar berkuar-kuar saya ini evangelis. Makanya saya sekarang pengen pastiin dari gereja mana Anda gitu loh ya. Jadi supaya teman-teman tahu bahwa Anda ini memberikan keterangan yang valid atau keterangan yang berbohong gitu loh. Tolong disampaikan gitu dari gereja mana gitu loh. Oke, saya jawab loh ya. Saya jawab ya. Saya jawab ya, Pak. Ya, silakan. Bapak tahu tidak apa arti evangelis? Sudah tahu, nggak usah balik bertanya lagi. Saya cuma tanya dari gereja mana gitu. Dijawab aja dari gereja mana gitu loh. Sekarang yang saya mau tanya siapa? kepada Bapak, apakah gereja itu adalah di dalam bentuk bangunan, rumah, sinode? Gereja, tubuh kita itu adalah gereja sendiri, Bapak. Gini loh, Mas Nandar. Tubuh kita itu gereja sendiri. Jangan dianggap bahwa gereja itu adalah gereja sebagai sebuah kelembagaan. Tubuh kita itu gereja, Pak. Tubuh kita itu adalah gereja. Anda bilang Anda sebagai evangelis. Evangelis itu kan jabatan gereja, jabatan organisasi. Nah, Anda dari organisasi mana gitu loh? Kalau Anda tidak bisa jawab, berarti Anda berbohong evangelis gitu loh. Sebagai sebuah definisi. Ya udah. Bukan sebagai sebuah profesi. Mas Nandar. Sebagai definitif. Kalau gitu saya juga bisa ngaku saya nabi lah. Ya, udah, gitu aja. Anda dong. Ya. Terserah Anda kalau Anda mau mengaku nabi. Kamu percaya nggak? Jadi saya perlu klarifikasi bahwa saya itu evangelis bukan bermakna sebagai sebuah kelembagaan, akan tetapi saya menuruti sebagai pelaku firman. Oh ya, firman yang mana nih yang kau lakukan? Firman yang mana yang kau lakukan? Firman Tuhan dong. Mana? Firman Tuhan itu yang mana? Bu Fatima. Firman Allah dong. Firman Allah itu yang mana? Firman Allah itu yang mana? Tidak ada ceritanya Allah memberikan jabatan evangelis. Oh, nggak ada di dalam Islam itu namanya evangelis, nggak ada. Evangelis itu nggak ada. Ya. Bu, ini ada seseorang yang mau dicerdaskan juga. Siapa tahu dia bisa mualaf juga, Bu. Kita kasih kesempatan ya, Bu ya. Ya. Silakan. Silakan Pak James masuk, Pak James.
Ya Nandar, Selamat, ketemu Ya, lagi selamat bro. malam. Berapa Ya, kali saya silakan. ikut ke channel Anda nggak diangkat-angkat ya? Masih ingat saya Ya, bro? silakan. Si Nada ini lucu ternyata ya. Gimana bro? Ya. Kita dialog sekarang? Mas Lomha, Mas Lomha, Saya bilang kita diskusi sekarang, Mas Nanda. Kayaknya ke orang ini cuman buang-buang waktu aja. Ani ohepota, Nandar. Mas Lomha. Nandar, saya ini jemaat biasa Nandar. Bisa Ya. ajarin saya Nandar? Ya, Bisa Apa saudara saya- ajarin saya? oke, saya ajarkan kamu ya. Di dalam Ah. Injil Markus Enggak, pasal begini, 12.